مقتحم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma razzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat termas. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama muassasat Bustani Al Quran. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat Lanwar An-Nur. Summa jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat An-Nur Jakarta. Summa ila man waqafa hadha masjid Ar-Rahmah. Summa ila walidina, orang tua masing-masing. Maghfirlah Kiai wa Nyai Siti Batia binti Ahmad Baido. Summa khususan ila man alafa hadzal kitab Fatul Imam Ibnu Ajibah wa Syekh Ibnu Athaillah Hasan dari Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lalu semuanya, para asatidz, para bapak-bapak yang malam hari ini hadir di majelis ilmu, alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walau bagaimanapun juga Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, namun terkadang syukur kita kurang, Allah juga masih memberikan nikmat tersebut. Tentunya mumpung masih ingat kita semuanya, mari kita beristighfar 3 kali, karena mungkin ada nikmat-nikmat yang belum pernah kita syukuri. Kemudian nanti baca hamdalah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Saudara semuanya, lanjut ya. Ini masih bab yang sama, cuma ini kitab ini penjelasan. Itu kan cuma satu kalam hikmah, satu bait, tapi penjelasannya bisa berlembar-lembar.
karena perlu diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang dikit ini soalnya biar nyambung, ini kemarin berhentinya itu nggak pas. Waqala ngendika dan berkata sapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fit Tanwiri di dalam kitab Tanwir, "I'lam, ketahuilah siapa engkau, annal haqqa subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala iku tawallaka, memelihara siapa Allah, ngurus, memelihara, menguasakan siapa Allah ta'ala ka ing dirimu, bitadbirhi, dengan kelawan olehnya mengurus Allah. Jadi Allah itu telah benar-benar ngurusin engkau semuanya. Ngala jami atwarika, yaitu dari seluruh perputaranmu. Perputaran itu segala gerak-gerik, segala tingkah laku, di segala tempat, di segala waktu. Atwar. Wa qamalan, mendirikan siapa Allah laka terhadap dirimu fi kulli dzalika, dari setiap atwarika, dan Allah selalu menjagamu, memelihara, ketika lapar memberi makan, ketika sakit menyembuhkan, ketika pengen sesuatu Allah mengetahui apa yang kita minta, kemudian Allah memberi. Dijaga benar-benar, Pak. Pernah ada yang berdoa biar hidungnya nggak kemasukan semut gitu. Sekali pernah berdoa enggak? Ya Allah, jagalah telinga saya pas tidur ini enggak kemasukan semut. Pernah? Enggak pernah berdoa kan? Tapi nyatanya dijaga. Pas dijaga pagi-pagi pun kita belum nyukuri ini telinga enggak kemasukan semut, belum bersyukur. Besok pasti dijaga lagi oleh Allah. Tapi begitu kemasukan sekali aja, tapi tetap masih ada, Pak. Pernah kemasukan semut kan? Berarti sekali atau dua kali pernah. Supaya ingat telinga itu, supaya seumur hidup itu ada ucapan alhamdulillah gitu. Setidaknya ditanya, kamu pernah nyukuri telinga apa? Telinga pernah. Kapan? Waktu kemasukan semut terus semutnya hilang. Sekali sudah cukup. Ya kalau enggak kan salah gitu nanti. Disalahin. Wah, mata pun juga pernah sakit pasti. Ya kan? Gigi juga pernah. Entah gusinya, entah apa gitu, pasti pernah. Sekalipun giginya gak pernah bolong, tapi pernah sakit gusi sekali-sekalinya gitu. Atau apa, sariawan mungkin itu, agar kita itu nanti di akhirat, karena kita pernah mengucapkan alhamdulillah, sehingga nanti ada alasan kita pernah nyukuri. Ya tangan kayak gini pernah aja kena teblek meja kayak gitu kan, atau apa gitu, kecepet pintu, itu supaya apa? Sakit tuh, astagfirullahaladzim gitu kan. Begitu sembuh, alhamdulillah nggak apa-apa gitu, ya kan? Nah itu namanya apa? Penjagaan Allah terhadap kita tanpa kita minta, karena Allah yang mengendaki dari awal adanya kita, sehingga Allah menjaga keberlangsungan kita sampai seperti itu, Pak. Tapi kalau nggak ngaji kan nggak mikir kita, biasa lah gitu. Wong kita cuma makan, misalkan makan mangga di dalam, kita kan nggak ngerti cara ngolahnya, nggak ngerti, ya kan? Cara apa namanya? Cara nanti giling, terus gimana prosesnya memisah gimana, nggak pernah ngerti kita. Sedangkan proses itu tidak semudah yang kita bayangkan itu, Pak. Tapi karena kita tidak pernah dijelaskan, sehingga kita syukurnya jadi kurang. Biwujudi ibrarika, yaitu dengan adanya olehnya bagusin Allah ka ing dirimu, faqoma, maka mendirikan saya Allah bagimu bi khusni tarbir, yaitu dengan bagusnya pengaturan. Sudah diatur sedemikian. Ini Pak Dodi tinggalnya ini nggak boleh di dekat Pak Somad di rumah gitu, mungkin
kok mampir tiap hari terus ganggu Pak Somad, akhirnya agak jauh juga ini. Akhirnya diatur dengan sedemikian rupa, dengan sudah aturan yang sudah orang itu tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah, tapi itu sebagai aturan yang mesti untuk menjaga keberlangsungan kita. Coba Pak Dodi tinggal mungkin di dekat Presiden Jokowi kono, minta bantuan jauhin, nggak kenal malahan. Bi husni tadbiri yaumal maqadir, yaitu di hari ditentukan dulu. Yauma alastu bi rabbikum, ya kemarin ya alastu ya, yauma alastu bi rabbikum qalu bala. Wa min husni tadbirhi, dan itu termasuk olehnya bagusi oleh yang mengatur Allah laka terhadap dirimu an arafaka, yaitu memperkenalkan Allah ka ing sira arafaka mengenalkan Allah, arafaka mengenalkan siapa Allah ing dirimu bi dengannya, mengenalkan dengan zat Allah. Kita pernah dikenalkan, fa'araf tahu, maka kamu mengenal Allah, kamu bisa melihat Allah. Wa tajalan, bertajali siapa Allah. Tajali itu ya nampak. Bertajali siapa Allah, laka bagimu. Fasyahid tahu, maka menyaksikan siapa engkau Allah. Wastantoka dan menyuruh mengucap siapa engkau, berbicara siapa engkau, siapa Allah ka ing dirimu. Wa alhamaka, dan mengilhami siapa Allah ka ing dirimu al iqrara ing pengakuan bi rububiyati, kelawan sifat ketuhanane Allah. Kemarin kan diteraskan ketika kita di alam roh, kemudian kita ditanya setelah kita jadi roh dikumpulkan ini, Allah kemudian tajalli, bertajali di depan roh-roh tadi, kemudian mengucapkan alastu birabbikum. Lu kita belum diajari apa-apa, belum tahu. Ketika Allah gini, kok kita diajarin oleh Allah? Apakah kamu Tuhanmu? Allah terus ngasih kemampuan berbicara, terus dikasih ilham, qalu bala, kita ngucap. Yang menanya Allah, yang memberikan kemampuan ngucap qalu bala juga Allah. Iya benar, engkau Tuhanku. Itu siapa? Allah. Yang memberikan ilham siapa? Sehingga kita tahu kalau itu Tuhan kita, Allah. Coba kalau kita nggak dikasih tahu, alastu birabbikum, apakah ini sama Tuhanmu? Tuhan ki opo sih? Ya kan? Tapi langsung tahu itu Pak. Sudah disetel sebagus seperti itu gitu. Di program seistimewa seperti itu kita. Fawahadat tahu, maka mengisahkan siapa engkau ing Allah. Tsumma innahu, kemudian sesungguhnya Allah iku janganlah kamu menjadikan siapa Allah ka ing dirimu nutfatan ing air mani, mustahudatan yang diletakkan fil aslabi, di dalam igo wekas. Kemudian setelah itu, setelah proses kalam roh, kemudian diproseskan, kita dijadikan dari setetes air mani, mustahudatan, yang air mani tersebut diletakkan fil aslabi, di dalam igo wekas. Tawallaka, ngurusi siapa Allah ka ing dirimu bitadbiri, kelawan aturane Allah. Hunalika, di atlal, di aslab tadi, di sulbi, mimbaini sulbi itu, di sulbi itu di igowakas. Kita di igowakas turang sulbi dijaga oleh Allah benar-benar. Hafidhon, Allah itu kali menjadi zat yang penjaga. Wah, Allah senggawe malah jaga juga gitu. Udah dijaga oleh Allah, kita kurang ajar kadang-kadang. Laka terhadap dirimu, wahafidhon, dan menjaga lima terhadap sesuatu anta kang utawi sira iku fi dalema, dan Allah menjaga sesuatu hal yang kamu itu ada di dalamnya.
Apa itu? Rahim. Atau aslab tadi. Kita dijaga oleh Allah, dan Allah menjaga juga tempat yang tepat untuk kita tinggal. Piye, Pak? Ini dokter diturun terangkan juga puyeng ini, jago gimana ya puyeng. Ora iso ya, Pak. Atau berjalan seperti itu ya. Musilan kalih menyampaikan siapa Allah laka terhadap dirimu al-madada ing pertolongan. Selain kita dijaga, selain Allah menjaga air mani yang di aslab tadi, menjaga aslabnya juga, kemudian Allah mendatangkan pertolongan kepada kita. Biwasitatima, dengan perantaraan sesuatu antakang utawi sira iku fitima, yaitu dengan perantaraan sesuatu yang kita itu ada di dalamnya tadi. Minal aba, yaitu dari bapak. Sing duwe bapak, air mani iki bapak. Lho bapaknya dijaga juga lho. Bapaknya juga dijaga oleh Allah. Tempatnya air mani juga dijaga di aslab tadi. Kayak apa gitu, Pak? Jadi mengaturnya itu dari terkecil terus besar gitu, Pak. Coba dari air mani diletakkan di aslab, ya, ego wekas di tulang sum belakang itu. Nah, kemudian tempatnya dijaga oleh Allah, air maninya juga dijaga oleh Allah, sing duwe yaitu orang tua kita dijaga oleh Allah juga. Jadi menjaganya bukan menjaga, kalau menjaga cuma bentuk gini doang itu mungkin kita bisa jaga orang, nggak ditusuk orang, tapi jaga orang dalemannya itu kan susah itu, Pak. Paru-paru gerak, terus mengalirkan darah nanti ke ginjalnya ikutan gerak. Itu memang kalau Allah merem sebentar gitu, Pak. Allah misalnya merem sebentar aja deh, ngantuk sebentar aja, iki bumi kita tabrakan kabeh gitu. Itu matahari mungkin udah kemana, bintang kemana gitu. Seandainya 1 detik saja Allah ngantuk, nggak usah tidur, ngantuk. Apalagi tidur, wes. Kita langsung mati semua kali, udah ngerti ya, sembuh. Ila abika adama, yaitu menjaga bapakmu dari mbahmu Adam. Coba dari mbah Nabi Adam turun kok dijaga itu. Nutfahnya itu dijaga oleh Allah benar. Dari mbah Nabi Adam turun. Tapi jangan bilang kurang kerjaan gitu, kurang ajar itu namanya. Jangan bilang gitu. Enggak, memang Allah sudah memberikan penjagaan yang sangat istimewa kepada kita. Ini loh, Pak, kalau kita nggak mikir kan menyukuri aja susah. Coba sekarang mikir, oh iya ya, penjagaan Allah yang seperti itu. Kita belum dikasih makan aja udah harus syukur. Kita sebetulnya belum makan aja udah harus wajib syukur kan. Wong kita nyukuri waktu kita di perut aja belum pernah nyukuri sekarang ya. Pernah syukur, alhamdulillah ya Allah saya dulu di perut nggak apa-apa gitu karena saya auto, belum pernah nyukuri kan. Wong kadang-kadang orang tuanya aja punya anak lahir aja belum syukuran, nggak masalah. Punya anak, apalagi orangnya yang syukur. Summa qadzafaka kemudian meletakkan siapa Allah ka ing dirimu fi rahmil ummi, di rahimnya seorang ibu. Prosesnya itu enggak kayak apa ya, semudah yang pokoknya enggak akan mungkin, Pak. Kita membayangkan betapa luar biasanya Allah mengatur dengan caranya Allah.
Sebetulnya kan Allah bisa aja nyiptakan langsung jadi. Tapi nggak punya cerita. Nanti ini nggak punya cerita juga, nggak seru gitu loh. Nggak punya bapak, nggak punya mbah. Saya nggak punya mbah. Mbah saya itu kan gini-gini loh, tukang itu kan seru jadinya. Coba harus diciptakan, atau nongol diciptakan, mati, ciptakan lagi gitu. Mungkin malah jadi nggak karu-karuan kali. Merasanya dia siapa yang tahu ada gitu. Kalau kita kan perantaranya ada secara syariat kelihatan. Fatawalaka maka menguasakan siapa Allah kain dirimu bikusri tarbil, yaitu dengan bagusnya pengaturan. Kemudian setelah air mani ada di rahimnya seorang ibu, itu di situ dijaga oleh Allah lagi. Diatur dengan sedemikian rupa oleh Allah. Wa ja'alan menjadikan siapa Allah ar-rahma ing rahim iku qabilatan wa ja'ala dari siapa Allah ar-rahma ing rahim qabilatan ing menerima laka terhadap dirimu. Loh kok dijadikan kok rahimnya mau ditempati Pak. Laka terhadap dirimu, menjadikan ardon ing bumi, tempat atau bumi yakunu yang ono iku fiha ing dalam bumi apa nabatuka pertumbuhanmu. Allah menjadikan rahim ini seolah-olah seperti tempat, seperti tanah tempat tumbuh kita. Di situ kita berkembang. Wa mustawda'an dan diletakkan fiha di dalam ardon apa nabatuka tadi ya. Apa nabatuka yaitu oleh pertumbuhanmu, mustawda'an yang diletakkan. Jadi kita ditaruh di situ kemudian tumbuh besar. Prosesnya kayak gitu. Jadi begitu direkam dari air dulu Pak, baru membentuk, nanti bentuk gumpalan, bulu macam-macam. Tukto diberi siapa engkau fiha di dalam rahim, tukto diberi siapa engkau, tukto di dalam rahim tadi. Hayataka ing kehidupanmu, kau di rahim itu diberikan kehidupan. Cuma karena kehidupan ini kita belum paham mulai dulu. Tapi hidup Pak. Di rahim kita hidup. Tsumma jama'a kemudian mengumpulkan siapa Allah bainan nutfataini, yaitu di antara dua nutfah. Kalau ada air mani plus indung telur ya, nutfah itu ya dua nutfah. Wa allafa dan menyatukan siapa Allah bainahuma antara nutfah. Kemudian Allah menyatukan. Jadi ada dua nutfah laki-laki perempuan, kemudian Allah mengumpulkan, menyatukan. Kok nggak perang gitu Pak? Saling ada daya tarik. Dari kecil itu sudah ada daya tarik itu Pak. Dari kita jadi air sperma laki-laki dengan perempuan itu ada langsung ngejar ya, ada daya tariknya. Allah sudah membuat seperti itu. Fakunta maka ada siapa engkau nganhuma dari nutfata ini 5. Fakunta maka ana sawasira iku nganhuma dari nutfata ini 5 karena sesuatu buniat yang dibangun ngalhi atas semua apa hikmah perjalanan yang seperti itu. Kemudian tadi menyatunya nutfah, dua nutfah tadi kenapa bisa nyatu, kemudian kenapa dia nggak tengkar dan lain-lain gitu. Nah itu dinamakan hikmah al-ilahiyatu yang bersifat ketuhanan. Itu adalah suatu hikmah
yang bersifat ketuhanan. Susah Pak kalau untuk diterangkan mendetail, itu dokter juga nggak ketemu. Kenapa ini mau ngejar umpamanya? Sebabnya kenapa dia tahu? Karena hidup kan dia hidup itu. Jadi semenjak Jaya Air Mani itu apa namanya? Ada apa sel-sel apa namanya? Kalau Air Mani ada apa namanya? Apa namanya nggak ngerti lah, aku bukan dokter ya. Nah itu hidup Pak. Itu kalau di mikroskop itu kan hidup itu. Ya. Bayane min annal wujuda, sesungguhnya ada kullahu ya sebagai seluruhnya wujud iku mabniyun didasarkan ala sirril istiwaji, yaitu atas sirnya jejodohan, sirnya berpasangan. Makanya kan umumnya orang itu yo kayak cowok yang belum nikah gini, kalau ngeliat cewek yo pengen, sekalipun belum dapat gitu kan. Cuma kadang-kadang kan nggak pede mau deketin, nggak berani. Begitu sudah lewat dikit udah keduluan orang. Karena rasanya nggak berani duluan itu. Kalau berani kan udah beres urusannya. Karena nggak berani kan duluin orang, akhirnya gigit jari begini gitu. Kapan lagi saya gitu kan? Tsumma janganlah kemudian menjadikan siapa Allah kaing dirimu ba'dan nutfati, setelah nutfah. Nutfah tadi kemarin apa? Air mani ya, nutfah itu. Menjadikan ngalakotan. Ngalako itu darah yang kental. Muhayyi'atan, yang disediakan lima terhadap sesuatu yuridu yang mengendaki siapa Allah subhanahu wa ta'ala ayang qolaha, untuk memindahkan siapa Allah ing nutfah. Itu ngalakoh misalnya ayang qolaha, yang memindahkan siapa Allah ing ngalakoh ilahi terhadap ma. Nah kemudian Allah setelah Allah menjadikan nutfah, kemudian Allah menjadikan nutfah tadi alaqah, darah yang kental. Nah darah kenal tadi muhayyi'atan lima yuridu subhanahu ayang qala ilahi, di mana alaqah tadi itu disediakan untuk sesuatu yang Allah kehendaki untuk dipindahkan kepada sesuatu tadi, lima kepada sesuatu ya. Tsumma badal alaqati, kemudian setelah Allah menjadikan darah yang kental, menjadikan mudghatan ing daging yang gumpal, daging dulu Pak. Tsumma fataqa, kemudian mecah siapa Allah subhanahu fil mudghati, di dalam daging yang segumpal daging, surataka ing bentukmu, ing bentuk fisikmu. Itu dari air mani, kemudian darah kental, terus daging kempel, terus jadi dibentuk jadi manusia. Jadinya kayak gini nih, kayak kita, kayak gitu. Tas Suryono kayak gitu, ternyata. Wa aqama, dan mendirikan siapa Allah fiha, di dalam mudghah, bunyataka, yaitu bangunan bentukmu.
Tsumma nafakha, kemudian niup siapa Allah fika di dalam dirimu ar-ruha ing roh. Kemudian Allah memberikan roh setelah fisiknya sudah mulai, bentuknya sudah mulai lengkap, sudah mulai menjadi sesuatu bentuk, ada tangan, ada kaki dan malam, kemudian Allah baru menaruh roh. Menaruh roh fika di dalam dirimu. Nah, Tsumma nafakha, kemudian meniup siapa Allah ka ing dirimu fika di dalam dirimu ar-ruha ing roh. Ba'da dzalika, setelah aqama fiha, setelah Allah melengkapi secara fisik kita, secara bentuk tubuh kita, kemudian Allah memberikan masukkan ruh ke dalam tubuh kita. Tsumma ghadzaka, kemudian memberikan makan siapa Allah ka ing dirimu bitamil haidi, yaitu dengan darah haid. Fi rahmil ummi, yang ada di rahimnya seorang ibu. Fa ajra, kemudian menjalankan siapa Allah lalaika terhadap dirimu, menjalankan rizkahu ing rezekine Allah. Kemudian Allah memberikan terhadapmu rezeki makan. Lu makan itu di situ Pak, udah. Ibunya juga gak ngerti caranya makan gimana, ibunya aja gak ngerti. Apapun bapaknya saya gak ngandung, gak ngerti caranya makan di dalam seperti apa itu. Masuk pokoknya ibunya tahunya makan, bayinya ikut makan, kira-kira kan gitu. Begitu ibunya lapar, bayinya lapar, ibunya gelagepan. Bayi-bayinya kadang pengen mangga asem, kadang suaminya suruh mangga asem gitu, bayinya yang pengen, akhirnya kenyidam. Itu nggak ngerti, sampai nggak ngerti kan, orang tuanya nggak ngerti cara bagusnya Allah mengatur itu, sampai bapaknya nggak ngerti, ibu nggak ngerti. Ibunya tahunya dokternya nyuruh makan bergizi, tapi di dalamnya serang ngerti caranya makan, nggak serang ngerti. Jadi janin yang di dalam itu makannya gimana, sari-sarinya makan nyarunya gimana, cara buangnya gimana, coba sampai seperti itu. Makannya pakai pusar, di pusar itu loh Pak. Bayi kan ada pusar, terus ada apanya? Betul, itu ada yang ditanam itu namanya ari-ari loh, itu lewat kayak gitu bisa Pak. Coba kalau Bapak sekarang ini ditambal lewat sini lagi, dimasukin gitu, nggak bisa. Lalu Allah atur dengan sedemikian rupa, nggak pakai lesan Pak. Pakai lesan repot itu Pak. Makannya sudah langsung udah otomatis tuh. Coba. Tapi kenapa ketika bayi keluar, kenapa itu terpisah Pak itu? Apanya? Apa? Aryanya kenapa terpisah dengan kandungan ibu? Itu saya bingung gitu. Coba. Sedemikian rupa itu mengaturnya. Tempatnya segitu, tapi kita hidup. Min qabli ayyukhrijaka, Allah berikan rezeki kepadamu min qabli ayyukhrijaka, sebelum Allah mengeluarkan, min qabli ayyukhrijaka, sebelum mengeluarkan siapa Allah ka ing dirimu ilal wujudi, yaitu keluar dalam keadaan wujud Anda sebelum lahir, istilahnya itu Pak. Sebelum lahir sudah seperti itu keadaannya. Cuma apakah kemudian menetapkan siapa Allah ka ing dirimu fi rahmil ummi, di rahimnya seorang ibu, hatta qawiyat, sehingga kuat apa aqdauka, yo anggota tubuhmu. Allah menaruh kita dulu di rahim seorang ibu sampai 9 bulan 10 hari, ada yang 7 bulan. Kalau saya 7 bulan Pak, dulu lahirnya prematur. Sehingga kita kuat.
ditaruh di perutnya seorang ibu. Wastaddat, dan ya kuat, jadi kuat apa arkanu kang ya, apa ini arkan itu ya anggota tubuh sama tangan, kaki, mata, arkan, bagian-bagian tubuh arkan. Liuhayyaka, agar menyiapkan siapa Allah ka ing dirimu ilal buruzi, yaitu untuk menuju tahap berikutnya. Ilama, terhadap sesuatu kusima yang telah dibagi opoma laka untukmu, laka yang manfaat untukmu, au alaika, atau sesuatu hal yang akan diberikan kepadamu yang membahayakan untukmu. Ini bahasa Arab itu laka sama alaika gitu, kalau nggak ngerti bingung dia. Ilama kos kusima laka au alaika, coba kan laka alaika bingung kalau nggak tahu laka juga alaika gimana gitu. Jadi ilama, terhadap sesuatu kusima yang dibagi opoma laka yang manfaat untukmu, au alaika, atau sesuatu hal yang membahayakan untuk dirimu. Jadi Allah sudah mengatur caranya, dipersiapkan gitu. Sebelum kita keluar sudah dipersiapkan sedemikian rupa, Pak. Liyu berizaka, agar nampakkan siapa Allah ka ing dirimu ila darin, yaitu di dalam ila darin, menuju ke sesuatu tempat. Ya ta'arafu, yang mengenalkan dirinya siapa Allah fiha, di dalam dar, bifadlihi, yaitu dengan karunia Allah, wa adlihi, dan adilnya Allah, ilaika, terhadap dirimu. Thumma lama angzalaka, kemudian ketika menurunkan siapa Allah ka ing dirimu ilal ardi, yaitu di bumi, alima, mengetahui siapa Allah subhanahu annaka, sesungguhnya dirimu iku latas tatiu, gak mampu siapa engkau antantanawala, untuk memperoleh khasawanatit matoimi, yaitu makanan-makanan yang kasar, makanan-makanan yang keras. Allah tahu ketika kita dilahirkan itu, Allah tahu kalau kita itu belum mampu untuk makan makanan yang keras. Apa ada yang langsung minta sate gitu, mak sate gitu, habis lahir. Kayaknya nggak ada gitu. Jangan-jangan tak dulu minta gulai gitu malah. Hanya bapaknya, aku dulu waktu lahir langsung minta makan apa. Walaisalan, tidak ada iku laka, milikmu atau bagimu, apa asnanun, gigi. Asnan itu terkenalnya gigi depan-depan itu asnan. Wala arha, dan tidak ada bagi dirimu gigi apa namanya ya? Bam, ya, gigi bam. Gigi bam. Gigi-gigi yang di belakang gede-gede itu loh, Pak. Biha, yang dengan aha, wala arka tasta'inu, yang menolong, yang aweh pertolongan siapa engkau biha, dengan arka tadi, ngalama, atas sesuatu, antakang utawi sira iku imun, orang yang makan. Maksudnya gini, ketika kau lahir, kau itu belum memiliki gigi, baik gigi seri, gigi macam-macam, gigi taring, atau gigi bam, dimana dengan gigi tadi kamu bisa makan gitu loh. Kamu belum punya di sini, menerangkan begitu.
Fa'ajra, maka kemudian menjalankan siapa Allah fa'ajra, maka kemudian menjalankan siapa Allah asad dayaini ing punting dua. Punting tahu susu pentil kalau fa'ajra as-sadaini bil ghadai, yaitu dengan untuk makan, al-latifi yang lembut, wa wakala dan maki-laki sapa Allah bi maklaman sadaini mustakhizar rahmati, yaitu pendorongnya rahmat, allati ja'ala, yang menjadikan siapa Allah ha ing rahmat fi qalbil ummi, di hatinya seorang ibu. Coba ketika lahir seorang ibu itu tahu-tahu Pak, dijadikan oleh Allah, didorong oleh Allah hatinya sehingga sayang sama anak tadi. Begitu punya rasa sayang, bayinya tadi sekalipun belum bisa ngomong, nurani Pak, itu langsung disusui oleh ibunya. Ceritanya gitu. Fakullama waqafa, kemudian ketika berhenti opo Allah baru susu ngalal buruzi, yaitu berhenti keluar atau berhenti dari keluar air susu, al buruzi atas tempat keluar buruz, istahatsahu dorong sapa istahatahu dorong ing laban opo ar-rahmatu rahmat, allati ja'alaha, yang menjadikan siapa Allah ha ing rahmat laka terhadap dirimu fil umi, di dalam seorang ibu. Mustahafan kalih den dorong la yaftaru, yang tidak kendor opo laban. Jadi susunya ini gak berhenti Pak. Sudah ibunya begitu punya sayang sama anak ini, tahu-tahu rangsangan sayangnya itu pengen minumin itu mengeluarkan, memproduksi air susu. Wa mustanhodan dan mustanhadon, dan digerakkan, disemangatkan, inhadho yanhadho. Mustanhodan dan di wa mustanhodan, dan disemangatkan, layak suruh kelawan dengan tidak suruh, tidak cepat, tidak berhenti, tidak terbatas. Tsumma anau, kemudian sesungguhnya Allah iku syaghola, menyibukkan siapa Allah al-aba ing seorang bapak, wal umma lan ibu, bitahsili masolihika, yaitu dengan menghasilkan untuk kemaslahatanmu, warrofat dan welas kasih sayang alika, warrofata dan belas kasih alika terhadap dirimu, warrohmata dan sayang, wan nadhoro
dan melihat bi'ainil mawaddati dengan rasa cinta minhuma dari seorang bapak dan seorang ibu ilaika terhadap dirimu wa mahiya ila akhiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin asy-syakirin alhamdulillah alamin khamdan fi al-'amika wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jama'ati sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzakarna ma nasina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.